Oke, selamat datang. Hari ini, kita bakal bedah sebuah konsep yang jadi jantungnya salah satu organisasi Islam terbesar di dunia. Ya, sebuah kompas ideologis yang udah jadi pemandu mereka lebih dari 100 tahun. Nah, coba kita pikirin bareng-bareng. Gimana caranya sebuah organisasi raksasa yang anggotanya jutaan bisa tetap lurus di jalurnya? Nggak melenceng ke kiri atau ke kanan? Apalagi di tengah zaman yang terus berubah dan politik yang penuh gejolak. Ini tantangan besar kan? Dan Muhammadiyah ternyata punya jawaban yang unik banget untuk ini. Semuanya ini berawal dari pemikiran sosok ini, K.H. Ahmad Dahlan. Jadi di awal abad ke-20 di Hindia Belanda, beliau itu merasakan sebuah kegelisahan yang mendalam, yang akhirnya mendorong beliau untuk melakukan sesuatu. Jadi, Ki Ahmad Dahlan melihat praktik keagamaan waktu itu kok rasanya jadi kaku ya? Terlalu banyak tradisi yang memberatkan jadi agak ortodoks atau kolot gitu. Beliau percaya umat Islam itu harus kembali ke sumber aslinya, Al-Quran dan hadis. Perlu ada gerakan pemurnian atau purifikasi buat menyalakan lagi semangat Islam yang seharusnya dinamis. Nah, dari kegelisahan itulah lahir sebuah alat navigasi yang luar biasa. Semacam perangkat untuk memastikan kapal besar bernama Muhammadiyah ini nggak akan pernah kehilangan arah. Alat itu namanya khitah. Kalau kita bedah katanya ya, khitoh itu secara harfiah artinya garis atau jalan atau jalur. Tapi dalam konteks Muhammadiyah, maknanya itu jauh lebih dalam. Ini tuh kayak kerangka strategis, panduan dasar buat berpikir dan bertindak, yang dirumuskan bareng-bareng untuk mencapai cita-cita organisasi. Nah, ini dia nih metafora yang paling pas. Anggap aja khitah itu sebuah kompas. Di tengah lautan zaman yang arusnya bisa berubah-ubah, kompas inilah yang ngejaga Muhammadiyah supaya selalu menunjuk ke arah tujuan sejatinya, yaitu sebagai gerakan Islam. Menariknya, kompas ini pertama kali dipakai bukan untuk menavigasi dunia luar loh, justru sebaliknya, dipakai untuk memetakan arah di dalam organisasi itu sendiri. Fokusnya, bangun fondasi dari dalam biar kokoh dulu. Nah, ini dia, langkah 12 yang legendaris itu, yang dirumuskan di zaman kepemimpinan K.H. Mas Mansur. Coba kita perhatiin deh, 4 langkah pertama ini. Langkah 1 dan 2 itu fokusnya ke individu, dalamin iman, bagusin budi pekerti. Ini soal kualitas personal anggotanya. Terus langkah 3 dan 4 geser ke organisasinya, kuatin persatuan, perbaiki cara kerja internal. Jadi ada 2 fokus utama yang saling lengkapin, bangun orangnya sekaligus bangun sistemnya. Resep jitu buat bikin gerakan yang kuat dari akarnya. Oke, sekarang kita maju sedikit. Setelah fondasi internalnya kuat, tantangan terbesar datang dari luar. Gimana caranya sebuah gerakan sosial keagamaan bisa bertahan di lanskap politik Indonesia yang baru merdeka dan ya, penuh gejolak? Nah, disinilah fungsi kompas khitah benar-benar diuji habis-habisan. Coba lihat lini masa ini. Sejak setelah merdeka sampai Orde Baru makin berkuasa, tekanan politiknya makin kencang. Partai-partai Islam, termasuk yang banyak diisi kader Muhammadiyah, ada di posisi yang sulit banget. Mau nggak mau, organisasi ini harus bikin pilihan yang super strategis. Keputusan itu akhirnya diambil tahun 1969, lewat Khitah Ponorogo. Poin utamanya jelas banget. Muhammadiyah secara tegas menyatakan diri sebagai gerakan dakwah kemasyarakatan. Artinya, fokus pada syiar agama dan pelayanan sosial, bukan organisasi politik. Mereka secara sadar memisahkan diri secara kelembagaan dari politik praktis. Wah, ini langkah yang sangat berani dan fundamental. Tapi tunggu dulu, 2 tahun kemudian di ujung pandang ada penjelasan tambahan yang penting banget. Terus apa artinya anggota Muhammadiyah jadi nggak boleh berpolitik sama sekali? Oh, bukan begitu. Khitah ini menegaskan secara institusi organisasinya netral. Tapi sebagai warga negara, setiap anggotanya bebas menyalurkan aspirasi politiknya ke partai manapun, terserah hati nurani masing-masing. Ini cerdas banget, memisahkan antara identitas organisasi dan hak individu. Tabel ini ngerangkum evolusinya dengan sangat jelas, mulai dari Ponorogo yang memisahkan dakwah dan politik, lanjut ke ujung pandang yang ngasih kebebasan buat individu, sampai Khitah Surabaya yang menegaskan independensi total dari partai politik manapun. Inilah perjalanan Muhammadiyah dalam menemukan posisinya di panggung politik Indonesia. Oke, jadi kalau Muhammadiyah secara sadar memilih untuk nggak terjun ke politik praktis, lalu kemana energi jutaan anggotanya diarahkan? Apa arah sejati dari kompas mereka? Nah, ini dia jawabannya. Energinya itu dialirkan untuk membangun masyarakat secara langsung. Dan hasilnya luar biasa. Ribuan sekolah, ratusan universitas, rumah sakit modern, panti asuhan tersebar di seluruh penjuru negeri.
Sesuai dengan semboyannya, sedikit bicara, banyak bekerja, Muhammadiyah memilih membangun bangsa lewat jalur pendidikan, kesehatan, dan sosial. Inilah dakwah dalam aksi nyata. Semua ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang relevan banget buat kita sekarang. Keputusan Muhammadiyah untuk jaga jarak dari politik praktis itu kan sebuah strategi yang terbukti berhasil buat mereka. Pertanyaannya sekarang, di tengah dunia yang makin terbelah karena politik, jangan-jangan model seperti ini membangun perubahan dari akar rumput, bukan dari kursi kekuasaan, justru lebih efektif? Ini pemikiran yang menarik untuk kita renungkan bersama.